Salam Pancasila. Kali ini saya akan membantu para korban penipuan besar-besaran yang mengaku program Jokowi waktu Jokowi jadi presiden, yaitu program hibah gratis lampu penerangan jalan umum tenaga surya atau tenaga matahari. Jadi program itu memberikan hibah lampu gratis di tiap desa. Ya, tergantung desa itu membutuhkan berapa titik lampu untuk penerangan. Yang diutamakan katanya adalah untuk penerangan jalan dari dusun menuju dusun, tempat ibadah, ya, makam, dan jalan-jalan yang masih gelap. Tentunya program ini ditanggapi oleh masyarakat secara positif. Ya. Kemudian program ini dibuatlah menjadi proyek, yang mana yang mengerjakan pemasangan lampu, pengadaan lampu itu diserahkan kepada Subkon. Ya, Menkonnya dalam hal ini adalah PT IMSA Rizky Jaya. Subkonnya banyak sekali, tergantung dia mau ngambil di wilayah mana. Ya, di Aceh sudah ada korbannya, di Medan, Palembang, Jambi, Bengkulu, Pulau Jawa banyak sekali, Kalimantan, Sulawesi, bahkan sampai Papua dan Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali. Ya. Nah, bagaimana mekanismenya sehingga ini terjadi penipuan? Jadi dicari Subkon yang mau memasang lampu-lampu tersebut. Ya, setiap Subkon diwajibkan membayar provisi 1% dari nilai kontrak yang dia ambil. Ya, satu titik lampu itu biaya pasangnya 7,5 juta. Ya, ada yang 7 juta sih, ada yang 8 juta, tergantung daerahnya sulit atau tidak. Ya, berarti kalau misalnya satu kontraktor mengambil 1000 titik di daerah mana, ya berarti dia membayar 1%-nya. Ya, kalau hitungannya misalnya harga 7,5 ngambil 1000, ya berarti kan 7,5 miliar. Ya, nah provisinya itu 75 juta. Lalu ada biaya asuransi lah, inilah, launching lah. Jadi setiap 1000 titik Subkon itu kena biaya sekitar 150 jutaan. Ya, 105 itu untuk biaya provisi dan asuransi, sisanya untuk biaya launching. Itu ya. Nah, program ini disambut dengan baik oleh masyarakat dan kontraktor. Ya, sampai-sampai waktu itu sudah dilakukan pengukuran-pengukuran. Ada juga launching-launching, ya, di daerah-daerah yang didatangi oleh kepala daerah. Nah, program ini bisa diterima karena sumber dananya katanya dari dana hibah dari luar negeri. Ya, lalu si pelaku ini mencatut nama-nama penting di pemerintahan era Jokowi, misalnya dari seknek, dari kementerian, bahkan dari bank pemerintah. Jadi sirkulasi uang itu nanti akan disalurkan melalui bank pemerintah. Nah, siapa yang nggak percaya? Ya, ada surat keterangan dari seknek. Ya, seperti itu. Nah, ada juga korban di bidang pengadaan lampu. Nah, kalau pengadaan lampu ini korbannya ada yang dari luar negeri. Ya, Korea Selatan, ya, entah dari Rusia, pokoknya ada itu. Sekarang sedang rame. Ya, karena memang sebuah kasus kalau sudah menyangkut pejabat negara biasanya akan sulit untuk diproses atau dicari keadilannya. Maka saya akan memprakarsai untuk mengungkap kasus ini. Ya, bahkan si pelaku
melibatkan salah satu anak proklamator, Bung Karno. Ya, ini akan saya ungkap semua. Ya. Nah, di sini yang dirugikan adalah yang pertama adalah kontraktor Subkon. Ya, jika dari mulai Aceh sampai Papua, ya, Miangas sampai Pulau Rote, kalian bisa bayangkan berapa jumlah Subkon yang menjadi korban, berapa rupiah korbannya. Ya. Kalau menurut data yang saya tahu, itu waktu itu ada sekitar 600 Subkon. Jika satu Subkon ngambil 1000 titik aja, ya, berarti 150 juta kali 600. Itu kalau 1000 titik. Lah kalau 10.000 titik, 20.000 titik. Nah, ya. Nah, jadi kasus ini akan saya bawa ke Bareskrim, ya, untuk diperjuangkan agar bisa diselesaikan dengan baik. Juga korbannya adalah para kepala desa, lalu masyarakat desa yang ternyata dijanjikan janji palsu. Ya, pasti ada terjadi di daerah desa tersebut yang disuruh nyetor uang. Ya, banyak pelaku-pelaku juga terlibat dalam hal ini, yaitu ikut serta menikmati uangnya. Akan saya ungkap semua ini. Ya, ikuti terus. Ini baru video awal. Nanti berikutnya videonya lebih detail. Ya. Peci merah selalu terdepan, IQ tinggi. Sang Pancasila. Merdeka.